Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan, keredaan serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini kita ingin membahas tentang sifat terjangnya dari Sulaiman. Yang mana beberapa waktu yang lalu dari Sulaiman itu telah mempublis akan keislaman Dr. Richard Lee. Melalui tangan beliau, alhamdulillah Dr. Richard Lee telah memeluk agama Islam. Kemudian tidak lama barusan ataupun mungkin kemarin bahwa beliau pun telah berhasil pula untuk mensyahadatkan seorang master chef, yakni Bobon Santoso. Artinya dari Sulaiman ini berdakwah di kalangan para artis, dan alhamdulillah melalui tangan beliau tentunya ini adalah merupakan hidayah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah banyak yang menjadi mu'allaf. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak kalah hebohnya juga yang hari ini lagi viral di dalam podcast Atta Halilintar, bahwa dari Sulaiman mengatakan bahwa insya Allah akan ada yang insya Allah yang akan mu'alaf lagi, yang akan menjadi Islam lagi. Mungkin saja nanti di waktu yang dekat ini, yakni diantaranya adalah Willy Salim, kemudian Denny Sumargo. Semoga saja mereka itu memeluk agama Islam, karena memang itu adalah murni datang dari diri mereka sendiri. Kemudian itu merupakan hadiah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak dulu videonya sebagai berikut. Jadi Ustadz Dery ini akhir-akhir ini lagi rame banget jadi pembahasan. Iya. Karena katanya semua yang ketemu Ustadz masuk Islam. Itu nggak tahu kenapa ya, orang tuh kayak kalau ketemu aku tuh jadi nggak minat, jadi kepengen gitu loh. Iya. Kemarin Hotman Paris juga bilang, wah lama-lama masuk Islam gua nih gitu. Kayak ntar lagi tuh. Oh, jadi Bang Hotman udah mau masuk Islam? Kan lu mau bangun masjid ya? Masya Allah. Doakan ya guys ya. Masya semuanya. Allah. Selanjutnya Willy Salim insya Allah masuk Islam juga. Amin insya Allah. Masya Allah. Namanya dia udah bangun masjid, berangkatin umroh, kurban tiap tahun. Masya Pokoknya Allah. amalnya itu udah Islam dia, amalianya. Selanjutnya Denny Sumargo insya Allah. Denny Sumargo. Biasa kita podcast sama dia. Masuk Islam juga Ustaz? Insya Allah. Semua maksudnya kan itu ada ayatnya kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nanti orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Masya Allah. Doakan aja, doakan boleh kan. Merinding guys, emang Ustadz ini luar biasa. Dari awal aja udah langsung memberikan ilmunya. Semoga saja Willy Salim, Denny Sumargo, kemudian Hotman Paris seperti yang disampaikan oleh Denny Sulaiman, mudah-mudahan saja mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidayah itu amatlah mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hidayah, petunjuk, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar melainkan adalah iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan dakwah Islam ini. Mengenai diterima ataupun tidak, itu bukanlah urusan kita, dan memang diatur dalam Islam kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Namun untuk menyampaikan kebenaran agama kita kepada orang lain yang non-muslim itu juga penting. Allah telah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Di dalam surah An-Nahl ayat 125. Serulah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara yang baik, kemudian dengan cara yang santun. Ini adalah cara yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Jadi kita berdakwah kepada mereka non-muslim itu dengan cara yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik dan tata cara yang baik. Dengan cara apa? Disampaikan dengan cara ilmiah, kemudian disampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya di dalam ayat lain Allah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama untuk mengajak orang lain ke dalam agama kita. Artinya apa?
kita boleh berdakwah kepada siapapun, ya, termasuk kepada non-muslim tentang Islam ini, tentang agama ini. Namun kita tidak boleh, sebuah catatan di dalam Islam, tidak boleh memaksakan, yuk kamu harus masuk agama kami, yuk kamu harus memeluk agama kami. Yang seperti ini, memaksakan agama kita kepada orang lain, itu dilarang di dalam agama kita. Ini adalah prinsip toleransi yang berada di dalam agama kita, agama Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada memaksakan di dalam agama. Tidak ada kita boleh memaksakan agama kita kepada orang yang telah memiliki agama. Namun untuk sekedar menyampaikan kebenaran, untuk mengetahui kemuliaan agama kita, untuk menyelamatkan saudara kita, itu boleh, ya, dengan sampaikan dengan cara yang baik, ya, dengan hikmah, mau'izah hasanah, ya, itu disampaikan dengan cara yang baik. Inilah tata cara yang diajarkan di dalam Islam. Tentunya ini bersifat ilmiah, kemudian bersifat hikmah, dengan cara yang baik, kemudian sampaikan dengan cara ilmiah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh kita menyampaikan dalil kepada mereka, menyampaikan dalil dengan baik-baik, berjidal, berbantahan, tetapi dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan cara jidal, debat kusir, ya. Tentunya kalau ingin pun berdebat, boleh dengan cara yang baik, dengan adanya moderator, bukan dengan debat kusir. Hal ini nanti justru akan mematikan hati. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hikmah, kemudian sebetulnya hidayah itu memang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bisa memberikan hidayah kepada seseorang, tentunya kita akan mampu memberikan hidayah mereka semua. Tentunya setiap orang yang kita dakwahi pasti telah memeluk agama Islam. Namun, ya, keinginan kita boleh saja itu sebuah keinginan, boleh saja itu adalah sebuah keinginan besar bagi kita. Namun yang memiliki hak mutlak dari hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk kepada orang yang kita cintai, orang yang kita inginkan. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan pamannya, yakni Abu Talib, untuk memeluk agama Islam. Namun apa daya, yang memiliki hak mutlak akan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, kata Allah, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, kepada orang yang engkau inginkan, melainkan hidayah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru may yasha wa yahdi may yasha. Allah mengampuni siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah menunjuki siapapun yang Dia kehendaki. Jadi hak mutlak dari memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya tok mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mampu memberikan hidayah. Manusia hanya mampu mengajak. Yang memiliki hak mutlak akan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya pun kita menyampaikan dakwah kepada seorang, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, itu tidak akan pernah terjadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan sebagai bahan reaksi kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dari Sulaiman itu, Hotman Paris, Willy Salim, kemudian juga Deddy Sumargo, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita aminkan, amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir! Allah Akbar. Ini saksinya. Kemarin kalau terjadi, sekarang berubah. Nanti musuh berbondong-bondong masih Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.